Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Nela Ponte dengan NIM A1C2230012 dari kelas R002 dan kelompok 9. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu memvisualisasikan GeoGebra 5 soal dari kelompok 3 dan 4. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu soalnya, rumah batik Siti Hajir yang berada di kota Jambi memiliki dua model batik yang dikerjakan oleh dua pengrajin. Produk model 1 dikerjakan dengan pengrajin A selama 2 jam dan pengrajin B selama 1 jam. Produk model 2 dikerjakan dengan pengrajin A selama 1 jam dan pengrajin B selama 5 jam. Waktu kerja pengrajin A dan B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan produk model 1 sebesar Rp40.000 per unit dan model 2 Rp10.000 per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh rumah batik Siti Hajir tersebut adalah, baiklah, kita langsung saja ke penyelesaiannya di GeoGebra. Saya akan men-share GeoGebra yang sudah saya buat. Baiklah, ini merupakan GeoGebra yang sudah saya buat. Langkah pertama yaitu masukkan persamaan 4000X ditambah 10.000Y. Ini didapat dari keuntungan dari pengrajin 1 dan pengrajin 2. Selanjutnya masukkan persamaan 2X tambah Y sama dengan 12 dan X ditambah 5Y sama dengan 15. Nah, ini merupakan persamaan yang didapatkan dari hasil mencari X dan Y dari 4000X ditambah 10.000Y ini. Lalu, kita masukkan semua persamaan 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 12, dan X tambah 5Y kurang dari atau sama dengan 15, dan X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tanda ini bisa kita input di sini. Nah, ini merupakan tanda dan-nya. Baiklah, selanjutnya kita membuat titik potong, yaitu cara membuat titik potongnya tuh di sini, intersect, dengan cara menekan garis 1 dan garis 2 untuk agar ini titik potongnya itu akurat. Begitupun juga di A2, A3, dan A4 ini. Ini tadinya saya buat A, dan ini B, dan ini C. Selanjutnya itu kita langsung ke ini, spreadsheet-nya untuk dapat menentukan keuntungan maksimum. Yaitu caranya itu kita, ini 0,3 ini didapatkan dari, ini saya hapus dulu. Kita buat A, lalu OK, Enter, B, dan C. Nah, yang nilai ini kita dapatkan dari caranya F kecil dalam kurung A besar. Nah, didapatkanlah 3.000, 22.000, dan 24.000. Jadi, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari rumah batik Siti Hajir adalah 240.000 ini, karena ini sama-sama dikurangi 0-nya 1. Karena tadi di sini persamaannya kita buat 4.000, bukan 40.000. Baiklah, untuk selanjutnya itu nomor 2. Saya akan share nomor 2. Baiklah, untuk selanjutnya itu soal nomor 2 dari kelompok 3, yaitu di sebuah tempat wisata di Gentala Arasi memiliki sebuah lahan parkir. Luas lahan parkir tersebut adalah 1.760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 100 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil yaitu 5.000 per jam dan mobil besar 8.000 per jam. Jika pada 1 jam lahan parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, berapakah pendapatan minimum petugas parkir di 1 jam tersebut? Baiklah, saya langsung saja penyelesaiannya di GeoGebra. Baiklah, di sini GeoGebra yang sudah saya buat.
kita bisa langsung masukkan persamaan dari biaya parkir mobil kecil dan mobil besar, yaitu 5.000 X ditambah 8.000 Y. Lalu kita masukkan persamaan X tambah Y sama dengan 100, dan 4X tambah 20 Y sama dengan 1760. Lalu kita masukkan semua persamaannya. Di sini X tambah Y lebih dari sama dengan 100, dan 4X tambah 20 Y kurang dari atau sama dengan 1760, dan X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Dan selanjutnya kita membuat titik potong seperti yang nomor 1 tadi. Di sini titik potong A yaitu 440,0 dan titik B 15,85. Lalu selanjutnya seperti ini gambarnya. Lalu selanjutnya kita memasukkan spreadsheet-nya seperti tadi, titik A, titik B, dan fungsi dalam kurung dan F dalam kurung A besar, maka akan muncul ini. Oh iya, ini kita bisa dapat mengganti warnanya dengan cara menekan, lalu ini ada agak warna. Nah, maka akan terlihat lebih cantik. Baiklah, jadi kesimpulannya, pendapatan minimum tukang parkir di Gentala Aras yaitu ini 755.000 per 1 jam. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Baiklah, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 3. Produsen dodol kentang kerinci membuat 2 varian rasa, menggunakan 2 rasa yang berbeda yaitu pandan dan durian. Komposisi rasa pandan terdiri dari 500 gram kentang dan 200 gram perisa pandan. Sedangkan rasa durian terdiri dari 400 gram kentang dan 200 gram daging durian. Persediaan dodol rasa pandan 20 kg dan dodol rasa durian 15 kg. Harga dodol pandan adalah 70.000 dan harga dodol rasa durian adalah 90.000. Yang ditanyakan berapa titik maksimum dari 2 varian rasa tersebut? Maka kita dapat memasukkan persamaan 7X tambah 9Y, dan kita masukkan persamaan semuanya 5X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 100, dan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 75, dan X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Lalu kita masukkan persamaan 5X tambah 4Y sama dengan 200, X tambah Y sama dengan 75, dan membuat titik potong. Cara membuat titik potongnya sama seperti tadi. Lalu kita membuat spreadsheet-nya itu titik A, B, C. Maka dari sini kita mengetahui bahwa titik maksimum dari 2 varian rasa tersebut adalah 875. Baiklah, selanjutnya itu soal nomor 4. Soal nomor 1 dari kelompok 4. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Di kota Jambi, berdiri megah Tugu Keris Siginjai, sebuah monumen yang menjadi ikon kota. Tugu ini berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Di tengah lingkaran terdapat patung keris Siginjai, tokoh legendaris yang diyakini sebagai pendiri kota Jambi. Seorang siswa bernama Adi ingin membuktikan bahwa Tugu Keris Siginjai memang benar-benar berbentuk lingkaran. Ia ingin menggunakan konsep persamaan lingkaran yang dipelajari di sekolahnya. Nah, permasalahannya yaitu, yang pertama, bagaimana Adi dapat menentukan persamaan lingkaran Tugu Keris Siginjai? Lalu, jika Adi memilih titik pusat lingkaran di titik 0,0 dan jari-jari lingkaran 5 meter, bagaimana persamaan lingkaran Tugu Keris Siginjai? Dan bagaimana Adi dapat menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan persamaan lingkaran Tugu Keris Siginjai? Nah, caranya itu, pertama kita bisa membuat luncuran. Nah, luncurannya itu di sini, atau slider ya, teman-teman. Jadi, kita masukkan slidernya, A sama dengan 0, B
B sembarangan 0, dan R sembarangan 5. Lalu kita langsung saja membuat persamaan lingkaran. Tadinya persamaan lingkaran yang saya buat yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka langsung muncul seperti ini di GeoGebra-nya. Nah, setelah itu nanti akan langsung muncul lingkaran di sini. Nah, ini sudah saya beri warna hijau. Nah, jadi kesimpulannya yaitu nah, jadi ini bisa kita geser sesuai nilai luncurannya. Ini jari-jarinya, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, patung tugu keris Ginjai itu berada di pusat lingkaran dan tugunya berbentuk lingkaran. Baiklah, selanjutnya itu nomor 2 dari kelompok 4. Selanjutnya itu soal nomor 3 dari kelompok 4. Baiklah, soalnya itu keris Ginjai Jambi merupakan salah satu keris pusaka dengan bentuk bilah yang unik. Bila kita gambarkan keris tersebut sebagai lingkaran dengan pusat di titik O 0,0 dan jari-jari 10 cm serta titik ujung bilah keris titik A berada di titik 6,8. Permasalahannya, yang pertama, persamaan lingkaran yang menggambarkan bentuk bilah keris. Yang kedua, titik B yang merupakan titik ujung lain dari bilah keris dengan cara titik B berada pada lingkaran dan memiliki koordinat yang sama di titik A. Yang selanjutnya, jarak titik A ke titik B yang mewakili panjang bilah keris. Baiklah, penyelesaiannya. Yang pertama, saya membuat titik O itu di 0,0, lalu membuat titik A di 6,8 dan B di min 6,8. Terus saya membuat lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Caranya itu ini. Saya buat di titik 0 gitu caranya. Nah, lalu nanti lanjutkan dengan membuat jari-jarinya itu 10 cm seperti itu. Nah, selanjutnya saya membuat ini garis dari titik A ke titik B ini. Ini yang warna hijau ini. Nah, selanjutnya saya membuat garis segmen ini dari titik A ke titik B. Jadi kesimpulannya itu persamaan lingkarannya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sembarangan 100, dan titik ujung lain dari bilah keris itu ada di titik B yaitu min 6,8 dan jarak panjang bilah keris itu 12 cm. Ini. Dari A ke B ini 12 cm. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terkait soal nomor 3 dari kelompok 4. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.